Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa syaddi lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salatullahi wa salamuhu biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang penuh barokah ini sedikit saya akan berbagi ilmu tentang ta'awud yang dikutip dari kitab Risalatul Qura' wal Hufat. Surah ta'awud ataupun lafal ta'awud biasa kita lantunkan ketika kita akan mengawali qiraatul Quran ataupun membaca Al-Quran, baik di awal surah maupun di pertengahan surah. Nah, ta'awud yang biasa kita lantunkan adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perlu disampaikan bahwasannya banyak versi tentang surah ta'awud ataupun lafal ta'awud yang mungkin kita sering mendengar atau pernah mendengar dari qari' ataupun qari'ah yang melantunkannya. Versi-versi ta'awud tersebut diantaranya adalah a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Ada juga versi yang lain, a'udzubillahil azim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang maha agung dari godaan syaitan yang terkutuk. Versi yang lain juga di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innahu huwas-samiul alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya dialah Allah, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui. Yang terakhir, a'udzubillahil azimis samiil alim minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari beberapa versi ta'awud yang telah saya sampaikan tadi, Rasulullah sendiri istiqomah mengerjakan ataupun melantunkan ta'awud di versi yang pertama tadi, yaitu yang sering kita lantunkan juga, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perlu disampaikan di surah Baro'ah ataupun At-Taubah, kita sering melihat dalam Al-Quran di sisi kiri daripada surah awal surah At-Taubah ada lafal ataupun tulisan yang berbunyi a'udzubillahi minan nar wa min syarril kufar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Nah, ini Rasulullah beserta ahli Qura' semuanya tidak mengerjakan ataupun tidak melantunkan lafal ta'awud yang di sisi kiri daripada awal surah At-Taubah itu sendiri. Namun jika seandainya kita melantunkannya ataupun melafalkannya, membacanya untuk mengawali daripada surah Al-Baqarah ataupun Taubah, itu juga tidak menjadi masalah. Yang lebih utama cukup dengan membaca ta'awud itu sendiri yang pendek yang di versi pertama tadi, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun fadilah ataupun keutamaan kenapa kita harus membaca ta'awud untuk mengawali qiraatul Quran, maka sesungguhnya kita ini adalah hamba yang dhaifah, hamba yang lemah, hamba yang penuh dosa dan khilaf, yang senantiasa berbuat kesalahan dan dosa. Artinya ketika kita memohon, bermunajat, meminta kepada Allah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bismillah niat kita membaca Al-Qur'an karena Allah. Jika seandainya pun
kita tidak berharap ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam kita membaca. Seandainya pun ada kesalahan dan kekeliruan yang tanpa kita sadari, kita bermohon perlindungan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafu ataupun memaafkan kita semuanya. Terlepas dari semuanya itu, kita juga dituntut untuk belajar dan belajar untuk senantiasa mempelajari ilmu tajwid, sehingga ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid ataupun kaidah ilmu tajwid yang ada. Jadi akan lebih afdol jika kita membaca Al-Quran diiringi dengan ataupun disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya. Barangkali cukup sekian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas tentang materi basmalah, karena ada beberapa hukum membaca basmalah. Di antaranya adalah ada hukum basmalah wajib, hukum membaca basmalah sunnah, haram dan jais ataupun menang. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat kepada Allah. Allah berikan kesempatan untuk kita kesempatan untuk bertolak ilmi dan silaturahim, dan insyaallah mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa sehat lahir dan batin, jasmani dan rohani. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada kekeliruan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Semata-mata itu datangnya dari kebodohan saya sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.